Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mila Jenudi dari Program Studi Manajemen Keuangan Syariah dengan NIM 2220203861211109. Dan saya Nur Afni dengan NIM 22202038612111066 Prodi Manajemen Keuangan Syariah. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang produk-produk yang ada di pasar modal dan di pasar uang beserta pengertiannya. Baik, perbandingan produk pasar uang dan pasar modal. Sebuah panduan lengkap, pasar uang dan pasar modal merupakan dua konsep penting dalam dunia investasi. Meskipun keduanya merupakan bagian dari sistem keuangan global, keduanya memiliki perbedaan yang signifikan dalam hal instrumen jangka waktu investasi, tingkat resiko, dan tujuan investasi. Memahami perbedaan ini sangat penting bagi investor untuk memilih strategi investasi yang tepat sesuai dengan kebutuhan dan profil risiko masing-masing. Perbedaan dasar pasar uang dan pasar modal. Perbedaan pasar modal dan pasar uang. Pasar uang itu merupakan tempat perdagangan instrumen keuangan jangka pendek dengan jatuh tempo kurang dari 1 tahun. Nah, instrumen pasar uang umumnya memiliki tingkat risiko yang rendah dan likuiditas yang tinggi, membuatnya cocok untuk investor yang mencari pengembalian yang stabil dan aman. Berikut pasar modal ini merupakan tempat perdagangan instrumen keuangan jangka panjang dengan jatuh tempo lebih dari 1 tahun. Instrumen pasar modal umumnya memiliki tingkat risiko yang lebih tinggi dibandingkan dengan pasar uang, tetapi juga berpotensi memberikan pengembalian yang lebih besar. Baiklah, pembahasan saya akan dilanjut oleh teman saya. Baik, adapun produk pasar uang yang umum di Indonesia yaitu yang pertama itu surat berharga pasar uang atau SBPU, yaitu instrumen utang jangka pendek yang diterbitkan oleh bank atau perusahaan dengan jatuh tempo kurang dari 1 tahun. Yang kedua itu sertifikat Bank Indonesia atau SBI, yaitu instrumen utang jangka pendek yang diterbitkan oleh Bank Indonesia dengan jatuh tempo kurang dari 1 tahun dengan deposit berjangka seperti simpanan di bank dengan jangka waktu tertentu, biasanya itu 1 bulan, 3 bulan, atau 1 tahun. Yang ketiga, commercial paper, yaitu instrumen utang jangka pendek yang diterbitkan oleh perusahaan untuk mendanai kebutuhan operasional. Yang keempat, bankers acceptance, yaitu instrumen utang jangka pendek yang digunakan dalam perdagangan internasional, seperti call money, pinjaman antar bank dengan jangka pendek yang sangat pendek, biasanya itu hanya beberapa hari. Berikutnya itu produk pasar modal yang umum, seperti saham, yaitu saham merupakan bukti kepemilikan atas sebagian kecil dari suatu perusahaan. Investor saham berharap mendapatkan keuntungan dari dividen dan capital gain. Yang kedua, obligasi, yaitu surat utang yang diterbitkan oleh perusahaan atau pemerintah dengan janji untuk membayar bunga dan pokok pinjaman pada jatuh tempo. Yang ketiga, reksadana, yaitu wadah investasi kolektif yang dikelola oleh manajer investasi. Reksadana menawarkan diversifikasi portofolio dan akses ke berbagai instrumen investasi. Berikutnya itu Exchange Traded Fund atau ETF, yaitu jenis reksadana yang diperdagangkan di bursa saham seperti saham biasa. ETF menawarkan diversifikasi portofolio dan likuiditas yang tinggi. Berikutnya itu derivatif, yaitu instrumen keuangan yang nilainya itu diturunkan dari aset dasar seperti saham, mata uang, atau komoditas.
Derivatif itu digunakan untuk hedging risiko atau spekulasi. Baik, adapun kesimpulannya itu pasar uang dan pasar modal menawarkan berbagai pilihan produk investasi yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan profil risiko investor. Memahami perbedaan antara keduanya itu sangat penting. Membuat keputusan investasi yang tepat, investor perlu mempertimbangkan tujuan investasi, profil risiko, jangka waktu investasi, likuiditas, dan pengembalian yang diharapkan sebelum memilih produk investasi yang tepat. Baiklah, itu saja penjelasan mengenai pasar uang dan pasar modal dari kami. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.